Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi ini kita melanjutkan PJJ kita masih tentang bab yang sama, yaitu tentang bab kedua tentang persamaan kuadrat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan antum siapkan dulu peralatan alat tulis dan bukunya, dan jangan lupa dulu berdoa sebelum belajar. Nah, bab persamaan kuadrat yang lalu kita membahas tentang akar-akar persamaannya. Nah, sekarang tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menentukan nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Yang kedua, siswa mampu menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat. Nah, yang ketiga, siswa mampu menentukan jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Dan yang terakhir, siswa mampu menentukan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari tujuan pembelajaran ini yang paling penting harus kita ketahui, antum sudah paham dulu cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar-akar persamaan kuadrat minggu lalu sudah kita bahas, itu dengan 3 cara, yaitu memfaktorkan, kuadrat sempurna, dan rumus ABC. Nah, kita bakal bahas tentang diskriminan. Nah, di sini diskriminan adalah, kita bahas diskriminan dulu. Diskriminan ini adalah sering disebut dengan pembeda. Nah, nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 adalah, nah di sini nilai diskriminannya sudah ada dalam bentuk rumus, jadi antum tinggal memasukkan nilainya. Nah, ini rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, dari nilai diskriminan ini kita dapat menentukan jenis akar persamaannya. Yang pertama adalah ketika D-nya besar sama dengan 0. Besar sama dengan 0 ini diartikan dengan memiliki akar real, berarti persamaan kuadratnya memiliki akar real ketika D-nya besar sama dengan 0. Nah, untuk D-nya sama dengan 0, selanjutnya D-nya sama dengan 0, persamaan kuadratnya memiliki akar real tetapi dan sama atau kembar. Nah, ada tambahannya dan sama atau kembar. Nah, ketika dia sama dengan, kalau ketika dia besar 0, persamaan kuadratnya real juga tapi dia berbeda. Nah, ketika dia kecil, persamaan kuadratnya tidak memiliki akar real atau sering disebut akar imajiner. Oke, kita lanjut. Ini contoh untuk mencari jenis akar persamaan kuadrat yang bisa kita tentukan dengan cara nilai diskriminan. Diskriminan di sini disebut pembeda. Nah, rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Oke, untuk contoh yang pertama, ini ada 2x kuadrat tambah 5x tambah 2 sama dengan 0. Rumusnya saja turunkan D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Nah, di sini kita butuh nilai A, B, dan C-nya. Di sini Ustazah sudah misalkan keluarkan nilai A, B, dan C-nya. A-nya itu 2, B-nya 5, C-nya 2. Oke, diulang lagi. A itu adalah koefisien dari X kuadrat, berarti nilai di depan X kuadrat ini 2, berarti A-nya 2. Kalau B itu nilai di depan nilai X atau koefisien dari nilai X, berarti 5, berarti B-nya 5. Nah, untuk C ini adalah konstanta. Kalau konstanta ini dia berdiri sendiri tanpa variabel, berarti ini dia. Berarti nilainya 2. Udah dapat 2, 5, 2. Tinggal masukkan ke rumus. B kuadrat, B-nya 5, berarti 5 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya 2 kali 2. Udah, tinggal selesaikan. 5 kuadrat 25, 5 kali 5 dikurang 4 kali 2, 8 kali 2, 16. 25 kurang 16 hasilnya 9. Berarti D-nya sama dengan 9. D sama dengan 9 ini adalah ketika D-nya besar dari 0. 9 kan besar dari 0. Kalau D-nya besar dari 0, maka jenis akarnya itu adalah jenis akar. Jenis akarnya real dan berbeda. Nah, ini bentuk penyelesaian jenis akar persamaan kuadrat. Jenis akarnya real dan berbeda. Karena ketika dia besar dia udah real, dia udah besar dia real, dan kalau besar saja dia berarti berbeda. Itu dia. Nah, untuk soal selanjutnya, ini yang kedua. Yang kedua adalah x kuadrat tambah 4x x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 0. Masih sama, kita bikin rumusnya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4A C. A-nya udah tahu. A yang mana? Dinilai di depan x kuadrat kalau tidak dituliskan berarti nilai A-nya 1. Di sini A-nya sama dengan 1. B-nya berapa? B-nya 4. C-nya juga 4. Oke, lanjut.
B kuadrat, B-nya tadi 4, berarti 4 kuadrat dikurang 4, A-nya berapa? 1, C-nya 4, berarti kali 4. Nah, di sini 4 pangkat 2, 16. 16 ya, 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16, dikurang 4 kali 1, 4 kali 4, 16. 16 dikurang 16, berarti 0. Nih dia, ketika D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti jenis akar sudah real, bener real, tapi karena dia sama dengan dan kembar. Nah, ini bentuk soal berbeda dengan kembar. Ini bedanya, ketika dia besar dia berbeda, ketika sama dengan dia kembar. Tetap jenis akar real. Ini soal yang ketiga adalah bentuk persamaan kuadrat ketika salah satu nilai A, B, C itu nggak ada. Oke, contohnya kalau di sini 3x kuadrat kurang 12x sama dengan 0. Berarti nilai C-nya nggak ada ya. Nah, ini soal di PJJ kemarin yang mencari akar persamaannya yang kita dapat himpunan penyelesaian 0,4. Nah, kita buktikan benar nggak akarnya itu bakal real dan berbeda, karena 0,4 kan real dan berbeda. Oke, lanjut. Ini kita ambil dulu rumusnya, itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Nah, untuk di sini kita ambil nilai A, B, dan C-nya. A-nya berapa? Nilai di depan X kuadrat 3. B-nya, hati-hati, ini nilai X di sini koefisiennya 12 ya, tapi di sini ada negatif, berarti negatif 12. Nah, ini C-nya nggak ada nilainya, berarti C-nya 0. Tinggal masukkan rumus lagi, B kuadrat berarti min 12, kita pangkatkan 2 dikurang 4 kali A-nya 3, C-nya 0. Oke, ini udah pasti 0. Oke, di sini min 12 pangkat 2. Kalau negatif pangkatnya genap, berarti nilainya sudah pasti positif. Tinggal kalikan 12 kali 12 berarti 144. Dikurang 4 kali 3. 12 kali 0 ya udah 0. Berarti hasilnya D-nya itu 144. D 144 ini adalah nilai D besar dari 0. Besar dari 0. D-nya itu besar dari 0 karena nilai D-nya 144. Karena dia besar dari 0, maka jenis akarnya real dan berbeda. Nah, benar ya, karena kita dapat kemarin hasil 3x kuadrat kurang 12x itu sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya kan 0,4. Berarti 0,4 ini adalah real dan berbeda. Oke, lanjut. Ini bentuk contoh soal yang keempat. Yang keempat itu soalnya x kuadrat kurang 6x tambah 10 sama dengan 0. Berarti kita misalkan ambil nilainya A-nya sama dengan di depan x kuadrat ada 1, B-nya di depan nilai x ada min 6. Min 6 sebelah sini aja ya. B-nya itu sama dengan min 6, C-nya sama dengan 10. Nah, kalau seperti ini kita tinggal masukkan rumus, B-nya min 6, berarti min 6 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 10. Nah, ini dia. Min 6 pangkat 2 hasilnya 36. 6 kali 6 karena dia negatif pangkatnya genap berarti positif 36 dikurang 4 kali 1 4 kali 10 40. Nah, ini dia. 36 dikurang 40. 36 kurang 40 hasilnya min 4. D-nya min 4. Kalau D-nya min 4 berarti D-nya itu kecil dari 0. Kalau dia kecil dari 0 maka jenis akarnya tidak real atau sering disebut dengan imajiner. Nah, inilah bentuk beberapa contoh soal untuk mencari bentuk jenis nilai akar dari nilai diskriminan. Tadi udah ada contoh kembar, akar real berbeda, dan yang terakhir ini adalah contoh soal jenis akar yang imajiner. Nah, setelah kita bahas diskriminan, selanjutnya kita bakal bahas rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Rumus jumlah dan hasil kali akar persamaan kuadrat sama dengan diskriminan, dia sudah ada dalam bentuk rumus. Berarti antum tinggal memasukkan nilai-nilainya saja. Nah, berikut rumus jumlah
dari jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat itu jika X1 dan X2 nya adalah akar persamaan kuadrat, maka AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 diperoleh rumusnya sebagai berikut. Rumus jumlah akar. Nah, berarti dari X1, X2 itu kita tidak perlu lagi mencari nilainya, cukup memasukkan rumus jumlah akarnya X1 tambah X2 itu menjadi nilai min B per A. Nah, kita tidak perlu lagi mencari X1 dan X2, tapi kita cuma butuh masukkan rumus min B per A. Nah, rumus hasil kali akar gimana? Sama saja, X1 kali X2 itu yang kita dapat rumusnya C per A. Nilai rumusnya adalah C per A, berarti tinggal masukkan nilai C dan A-nya saja. Contoh soalnya itu kita masih ambil nilai kemarin yang 3x kuadrat dikurang 12x sama dengan 0. Nah, kita cari nilai x1 tambah x2 nya. Tanpa kita tahu himpunan penyelesaiannya, kita bisa tahu mencari jumlah hasil rumus jumlah akarnya. Berarti x1 tambah x2. Ini kita belum tahu ya nilai himpunan penyelesaiannya, tapi kita bisa menyelesaikannya dengan cara min B per A. Min B per A. B-nya berapa? Nilai di depan koefisien X 12, ada negatifnya berarti negatif 12. Ini min B, min dari min 12 per A-nya berapa? 3, berarti 3. Oke, bagi 3 itu adalah 4. Berarti ini rumus jumlah akarnya. X1 tambah X2-nya 12 bagi 3 hasilnya 4. Rumus jumlah akar. Oke, nah kalau ditanyanya adalah X1 kali X2, kita juga bisa menyelesaikannya dengan C per A. Rumusnya C per A. Karena di sini tidak ada nilai C-nya berapa, berarti 0, A-nya 3, 0 bagi 3 adalah 0. Berarti nilai X1 kali X2-nya adalah 0. Ini kita bisa menyelesaikannya ketika kita belum tahu nilai akar-akar persamaan, tapi kita diminta rumus jumlah dan rumus hasil kali. Kita bisa langsung masuk ke rumus min B per A dan C per A. Ini rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, selanjutnya itu sudah rumus jumlah dan hasil kali akar. Ini turunan dari beberapa rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, beberapa rumus ini sudah diturunkan dari rumus tersebut. Nah, apa saja rumusnya? Yang pertama adalah ketika X1 kurang X2 itu kita mendapatkan rumusnya adalah akar dari D per A dengan syarat X1-nya harus besar dari X2. Ini rumus pertama. Yang kedua, ketika X1 pangkat 2 ditambah X2 pangkat 2, rumusnya adalah B kuadrat dikurang 2AC per A kuadrat. Ini rumus yang kedua, B kuadrat kurang 2AC per A kuadrat. Untuk yang ketiga, ketika X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2, rumusnya adalah min B akar dari D per A kuadrat. Nah, yang keempat, X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, rumusnya min B pangkat 3 tambah 3 kali A kali B per A pangkat 3. Yang kelima, X1 pangkat 3 dikurang X2 pangkat 3, rumusnya adalah D tambah 3A kali C akar D kali akar D per A pangkat 3. Ini rumus yang kelima. Nah, dan yang terakhir adalah 1 per X1 tambah 1 per X2, itu kita dapat samakan penyebutnya. Kita menyamakan penyebut jadi X1 kali X2. Nah, dari sini kita mendapat bentuk pembilangnya jadi X1 tambah X2 dan penyebutnya jadi X1 kali X2. Berarti di atas jumlah akar, yang di bawahnya hasil kali akar. Nah, dari itu rumus 2 itu kita bisa mendapatkan rumus baru, yaitu min B per C. Min B per C dari rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, berikut ini adalah turunan dari beberapa dari rumus jumlah dan hasil kali akar. Nah, berikut adalah contohnya. Kita bahas tentang rumus jumlah dan hasil kali akar. Rumus jumlah dan hasil kali akar itu cuma ada 2 rumus. Nah, sekarang ini adalah bentuk turunan dari rumus jumlah dan hasil kali akar. Oke, lanjut. Contoh soalnya. Ini contoh soalnya adalah diketahui X1 tambah X2 akar persamaan kuadrat dari 3X kuadrat tambah 6X kurang 1 sama dengan 0. Diminta tentukan nilai dari X1 tambah X2, X1
X1 kali X2 dan 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, ini yang ditanya. Sama jumlah akar dan hasil kali akar. Berarti kita tinggal menyelesaikannya. X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A. Kalau X1 kali X2, C per A. Nah, kalau ini tadi, ini dia, berarti min B per C. Tinggal memasukkan rumus X1 tambah X2 min B per A. Tidak perlu cari X1, X2-nya berapa. Tinggal gampang masukkan rumus B-nya berapa. Nilai di depan X. B-nya 6, berarti min dari 6 per A-nya 3. Berarti 3. Berarti min 6 bagi 3, hasilnya min 2. Ini nilai X1 tambah X2-nya. Nah, kalau ditanya X1 kali X2 berarti C per A. C-nya min 1 ya, karena 1 di tandanya adalah negatif. Min 1 per A-nya berapa? 3. Berarti min 1 per 3. Ini untuk nilai X1 kali X2-nya, min 1 per 3. Nah, untuk yang terakhir, ini min B per C. Tinggal masukkan min. Dari B-nya berapa tadi? 6. Berarti min 6 per C-nya berapa? Min 1. Min 1. Min kali min. Positif, dapatnya 6. Hasilnya 6. Nah, tadi kita sudah lihat contoh dari turunan rumus juga. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah hubungan antara koefisien persamaan kuadrat dengan sifat akar. Nah, yang pertama, jika kedua akarnya sama, berarti X1-nya sama dengan X2, maka kita bakal memperoleh bentuk yang baru dengan D-nya sama dengan 0. Nah, D-nya sama dengan 0 ini adalah nilai dari D adalah B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, ketika D-nya sudah sama dengan 0, kita bisa memindahkan ruasnya menjadi B kuadrat sama dengan 4AC. Jadi, ketika akarnya sama, kita bisa simpulkan B kuadratnya jadi sama dengan 4AC ketika akarnya sama. Nah, yang kedua, ketika akarnya berlawanan, yang satu positif dan yang satu lagi negatif, berarti X1-nya positif, X2-nya negatif, maka kita bakal bikin rumus yang X1 jumlah akar, rumus jumlah akar menjadi min B per A. Nah, di sini kita mengganti nilai X1 tadi menjadi nilai min X2. Berarti di sini min X2 tambah X2 sama dengan B per A. Nah, ini bakal habis min positif negatif jadi 0, min B per A. Dari sini didapat B sama dengan 0 karena A kali 0 0. Berarti min B sama dengan 0, B juga sama dengan 0. Ini ketika akarnya berlawanan atau X1-nya sama dengan min X2. Ini ketika akarnya berlawanan, X1 sama dengan min X2, B-nya sama dengan 0. Nah, yang ketiga, jika kedua akarnya berkebalikan, berarti satunya X1, satu laginya dalam bentuk pecahan atau 1 per X2. Ini rumus ini rumus perkalian akar. X1 kali X2, C per A. Sama, kita mengganti nilai X1-nya jadi 1 per X2 dikali X2. Berarti X2 dikali X2 itu bisa habis, sisanya 1. 1 sama dengan C per A. A bisa kita kalikan 1, berarti bisa disimpulkan C sama dengan A ketika akarnya berkebalikan. Nah, itu adalah ketika akarnya berkebalikan ya. Tadi udah ada akarnya sama, ada lagi akarnya berlawanan dan akarnya berkebalikan. Alhamdulillah ini cukup materi untuk PJJ hari ini. Nah, kita bakal lanjut untuk contoh-contoh soalnya. Ini adalah contoh kaitan koefisien dengan jenis akar yang tadi sudah kita bahas. Berarti di sini kita bakal bahas contoh soalnya. Tentukan nilai M jika persamaannya mx kuadrat ditambah m kuadrat x dikurang 2mx dikurang 3x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini keterangannya mempunyai dua akar berlawanan. Kalau dua akar berlawanan tadi kita tahu berarti kedua akar berlawanan itu tadi B-nya sama dengan 0. Coba dilihat lagi tadi yang sebelumnya, kalau dia akar berlawanan B-nya sama dengan 0. Kalau B-nya sama dengan 0, kita susun dulu persamaan kuadratnya biar lebih rapi. Di sini persamaan kuadratnya mx kuadrat ditambah m kuadrat x dikurang 2m kali x dikurang 3x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini dia berarti kita menyatukan koefisien yang sama-sama ada
misalnya nilai x kuadrat, nilai x dan nilai konstantanya dipisahkan. Berarti di sini mx kuadrat di sini tetap sendiri karena x kuadratnya sendiri. Nilai x-nya kita kumpulkan. Ini ada x, sini ada x, di sini juga ada x. Boleh kita tambah di sini, buka kurung. Ini ada apa aja? M kuadrat, di sini dikurang 2m. Di sini ada variabel x, berarti tinggalnya 3 dikurang 3. Ditutup kurung dikali x. Ini memisahkannya saja, menyamakan atau mengelompokkan variabel yang sama-sama ada x. Ditambah 6 sama dengan 0 karena konstanta ya. Oke, sampai di sini kita tahu b-nya sama dengan 0. Di sini variabel x kuadrat sudah ada, x sudah ada, konstanta sudah ada. Berarti ini nilai dari nilai x kuadratnya. Ini nilai x kuadratnya, ini nilai x-nya, dan ini nilai konstantanya. Di sini kita ketahui, berarti di sini ini adalah nilai A, yang ini nilai B, dan ini nilai C. Nah, kita cuma butuh yang ditanya itu adalah nilai M-nya berapa. Nah, kita tahu kalau akarnya berlawanan, B-nya sama dengan 0. Sudah, berarti kita ambil nilai B-nya saja. Ini nilai B, kita ambil nilai B-nya, berarti pindah sini ya. B itu adalah M kuadrat dikurang 2M dikurang 3 sama dengan 0 karena B-nya sama dengan 0. Ambil nilai B sama dengan 0. Nah, di sini gimana penyelesaiannya? Untuk mencari M berarti kita bisa memfaktorkannya atau mencari pakai rumus ABC juga bisa atau kuadrat sempurna. Nah, di sini Ustazah pakai rumus memfaktorkan saja, berarti di sini M, di sini juga M kali M sudah M kuadrat, di sini ada 3, 3-nya negatif. Kalau 3 itu faktornya cuma 1 dan 3. 1 dan 3. Kalau dia negatif berarti salah satunya positif, satu lagi negatif. Karena positif kali negatif hasilnya negatif. Nah, di sini nilai B-nya negatif. Kalau nilai B negatif berarti nilai di faktor yang paling besar juga negatif. Di sini positif. Berarti M1-nya M tambah 1 sama dengan 0. Ini untuk M1. M1-nya itu sama dengan min 1. Nah, kalau untuk M2, M2 kurang 3 sama dengan 0. Berarti untuk M2-nya sama dengan 3. Berarti bisa kita tarik kesimpulan nilai M jadi nilai M-nya, nilai M itu sama dengan min 1 dan M sama dengan 3. Nah, di sini untuk mencari nilai M ketika persamaan kuadrat yang disusun dalam bentuk seperti ini. Dari kita ketahui antara hubungan koefisien dengan jenis akar persamaan. Nah, materinya cukup sekian. Selanjutnya kita bakal bahas tentang tugas yang akan antum kerjakan. Yang pertama, hitunglah nilai diskriminan dan jenis akar persamaan berikut. Silahkan hitung diskriminan dan jenis akarnya. X kuadrat dikurang 2x kurang 15 yang pertama sama dengan 0. Yang kedua, 2x kuadrat dikurang 7x tambah 15 sama dengan 0. Dan yang ketiga, x kuadrat tambah 6x tambah 9 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua, persamaan x kuadrat tambah M kali X ditambah M tambah 3 sama dengan 0. Nah, dia memiliki akar kembar. Diminta tentukan nilai M. Kalau dia memiliki akar kembar dan diminta nilai M, berarti D-nya sama dengan 0 kalau dia akar kembar. Nah, yang ketiga, diketahui X1 dan X2-nya akar-akar persamaan kuadrat. 2x kuadrat dikurang 7x dikurang 15 sama dengan 0. Tentukan nilai dari X1 tambah X2. Sudah ada rumusnya ya, tinggal memasukkan nilai X1 kali X2. Dan yang terakhir adalah X1 pangkat 2 dikurang X2 pangkat 2. Nah, berikut adalah tugasnya. Silahkan antum kerjakan dan kirim langsung melalui WA. Jangan terlambat karena ada pengurangan poin. Nah, untuk selanjutnya Ustazah bakal mensajikan contoh-contoh soal dari materi bab persamaan kuadrat. Nah, silahkan ditonton saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.